Bekasi, Jawa Barat. Masih terkait dengan banjir pemirsa, meski genangan air di sejumlah titik sekolah belum sepenuhnya surut, setelah lebih dari 2 pekan terendam banjir, para siswa SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mulai melakukan kegiatan bersih-bersih ruang kelas. Setelah lebih dari 2 pekan terendam banjir di Kabupaten Katawang, kondisi ruang kelas serta ruang guru SMPN 1 Teluk Jambe Barat tampak memprihatinkan. Meja, kursi, dan berbagai peralatan sekolah terlihat berantakan serta mengalami kerusakan akibat terlalu lama terendam air banjir. Lumpur masih menempel di lantai dan perabotan sekolah, sementara sebagian ruangan masih lembab dan berbau genangan. Kepala SMPN 1 Teluk Jambe Barat Subhan mengatakan gedung sekolah tersebut terendam banjir selama 16 hari. Selama masa tersebut, kegiatan belajar mengajar terpaksa dialihkan secara daring. Sejak pagi hari, pihak sekolah bersama dengan para siswa mulai melakukan kegiatan bersih-bersih di ruang kelas dan sejumlah fasilitas sekolah lainnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya awal pemulihan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali normal. Ini pun sifatnya fleksibel, artinya kegiatan yang banjir kita diberi keluas pembelajaran boleh sehari. Hingga saat ini, pihak sekolah masih melakukan pendataan terhadap kerusakan sarana dan prasarana akibat banjir, hingga menunggu kondisi benar memungkinkan untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka secara utuh. Dan pemirsa, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk mengetahui informasi terbaru terkait banjir di Karawang. Kita sudah terhubung dengan kontributor Berita 1, sudah ada Andi Maulana. Andi, selamat sore. Ada Adisa dan juga Rama di studio. Andi, saat ini titik Anda melaporkan ada di mana dan tampaknya ini masih ada genangan. Apakah betul ini menjadi salah satu titik terparahnya juga dari banjir yang terjadi di sana? Selamat sore, Nisa dan juga Iqbal dan juga pemirsa Berita 1. Dapat kami kabarkan saat ini saya berada di mana titik banjir terparah pada tahun 2026 ini, yakni di Kecamatan Teluk Jambe Barat, tepatnya di Desa Karangligar. Memang betul di Karangligar sendiri memang genangan air cukup lama tidak mengalir ke arus Sungai Citarum. Saat ini pun di mana saya melaporkan ketinggian air mana saya berdiri ini masih sekitar 80 cm. Namun untuk ke dalam sana ketinggian air masih di atas 1 meter, Nisa. Baik, lantas bagaimana situasi di sana? Ini kan kalau kita tadi mengikuti ke informasi sebelumnya bahwa banjir sudah menerjang Karawang, ini sekitar 16 hari atau 2 pekan. Apakah masyarakat di sana juga masih mengungsi dan juga bagaimana Anda melihat bangunan-bangunan di sana? Apakah sudah terlihat ada yang lapuk dikarenakan bangunan yang terbuat dari kayu, bangunan semi permanen dan terendam banjir yang cukup lama? Baik, Iqbal. Dapat kami kabarkan memang ketinggian air di mana titik saya melaporkan dapat kami gambarkan saat ini. Sisa-sisa genangan air sampai ke atap rumah. Diperkirakan mencapai 3 meter. Dan kami informasikan juga semua barang-barang milik warga yang terdampak banjir terlihat berada di atas atap dan untuk diselamatkan. Dan juga seperti yang terlihat di layar kaca, barang-barang atau kayu-kayu pun sudah terlihat lapuk akibat terlalu lama terendam air banjir. Baik,
Anda memperlihatkan kondisi yang sangat memprihatinkan begitu ya di titik Anda melaporkan saat ini, bahkan ketinggian air pun yang paling terdalam sampai dengan saat ini setelah 2 pekan lebih terjadi masih di atas 1 meter. Lantas sebetulnya karena banjir yang cukup lama merendam wilayah ini, apa yang menjadi penyebabnya sehingga memang dari banjir ataupun air ini tidak kunjung surut, dan kemudian juga langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat baik langkah sementara maupun jangka panjangnya seperti apa, Andi? Baik, dapat kami gambarkan memang untuk wilayah Karangligar sendiri memang posisinya dapat kami gambarkan seperti mangkuk gitu ya, ini terjepit 2 sungai besar, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Selain untuk dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet, banjir dari Karawang sendiri merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu. Dan saat ini memang arus air untuk pembuangan ke arah Citarum memang sangat sedikit, yani sempat surut namun tidak mengalami surut yang signifikan, dan kami pun sempat berbincang-bincang dengan warga, mereka harus ingin melakukan normalisasi oleh pemerintah daerah di belakang Perum Resinda, karena di situ ada sungai besar yang menurut warga sampai saat ini pun belum dinormalisasi. Ken. Baik, Andi, apakah Anda melihat upaya dari pemerintah yang melakukan adanya upaya misalkan untuk pompa seperti itu, Andi, untuk menyurutkan air yang berada di sana? Baik, untuk saat ini memang tidak ada pompa, karena seandainya ada pompa pun di sini untuk membuang air hasil pompa itu tidak ada tempat, karena memang di sini di Karangligar ini dikelilingi dengan pesawahan, ya nih. Untuk memasang pompa misalkan ke Citarum atau ke Cibeet, ini harus memasang selang yang mungkin ratusan meter, dan mungkin itu sangat menyulitkan bagi pemerintah atau seperti apa, dan saat ini pun tidak ada upaya penyedotan untuk mempercepat keringnya air di wilayah sini, Iqbal. Baik, tentunya perlu ada penanganan tindak lanjut lebih begitu ya terkait dengan banjir yang merendam wilayah di lokasi Andi melaporkan saat ini. Andi, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan. Kita nantikan update-nya dan selamat kembali bertugas, Andi.